Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton podcast Satu Track Jawa Pos Radar Banyuwangi. Kembali lagi bersama saya Mas Alis. Ini kita berada di tempat yang berbeda, nggak seperti biasanya Mas Ben. Kalau studio. Ya, biasanya kita di studio Grapena. Hari ini kita di tempat ini, Max Auto Detailing ini di tempatnya Mas Tri. Ini ownernya. Di Mendut ya. Di Mendut. Gimana Mas Tri? Apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik banget, sehat. Ini Sehat juga Mas ya? Alhamdulillah sehat. Ini mungkin bisa dijelaskan Mas Tri, ini Max Detailing ini di mana lokasinya? Lokasi kami ada di Perumahan Mendut, Regensi Blok C 1112, Banyuwangi. Banyuwangi ya. Nah, ini kira-kira apa aja sih Mas Tri yang dimiliki tempat ini yang dikerjakan maksudnya? Yang dikerjakan. Ya, jadi fokus kami adalah detailing ya, salon mobil. Jadi apa yang kita kerjakan adalah exterior detailing, interior detailing, engine detailing, window detailing, ya. Terus juga kita juga ada coating, bond coating kita juga ada. Terus kita juga backlit, jok ada juga. Terus yang baru ini kita juga bergerak di bidang towing. Lengkap banget ya, sampai ada towingnya juga. Ini towingnya biasanya buat ngangkut apa, Mas Ri? Macam-macam. Kadang-kadang pengiriman mobil baru ada pernah juga. Terusan kemarin juga pengiriman ke Pekalongan tuh mobil pribadi ya juga ada. Terus pakai towing yang di depan tadi toh? Iya, betul. Terus juga forklift juga. Cuma kita masih belum kayak laka-laka, kita masih belum, masalah masih kita ada persyaratan yang belum kita lengkapi. Oke, gitu. Ada persyaratan. Kalau untuk detailingnya sendiri, Mas Tri mungkin bisa dijelaskan lah. Biasanya yang paling banyak masuk ke Max Detailing ini apa aja? Kayak customernya. Kalau perawatan yang sering kami lakukan, kebanyakan ya melingkupi exterior detailing dan full detailing. Kalau full detailing mencakup semua, empat-empatnya. Tapi kalau minimal kebanyakan itu mereka ambil exterior. Kalau finishing kita ada dua macam, finishing ada finishing coating atau finishing wax. Jadi kalau finishing coating pasti ada biaya tambahan lagi, tapi kalau finishing wax ya itu sudah include dari biaya exterior detailing tersebut. Nah, ini di tempat ini ya. Kalau di ruangan ini kira-kira yang kita buat podcast ini, Mas Tri apa? Ini adalah kalau misalnya kalau dokter ini adalah ruang operasi kita, ruang detailing kita ini. Jadi kenapa kita ada AC, kita ada lightingnya harus mas saya lighting ini sangat membantu kita untuk melakukan detailing. Jadi kalau pada saat kita poles dengan bantuan lampu ini sangat membantu kita. Jadi misalkan masih ada beretan-beretan yang halus atau jamur-jamur yang tersisa itu bisa terlihat ya. Dan kalau AC ini kan kita kadang-kadang butuh nyaman. Jadi pekerjaan detailing ini kan kayak pekerjaan seni ya. Jadi kita butuh nyaman gitu loh. Kalau misalnya panasan itu kita nggak bisa kerja gitu loh. Fokus kita juga pasti juga nggak bisa fokus. Tapi kalau dengan adanya AC, ruangan sejuk, lighting mendukung, itu enak. Oke, kalau boleh tahu ini kira-kira berdiri mulai kapan sih Mas Ri? Mulai Agustus 2018. Oh, 2018. Agustus 2018. Dan mulai itu memang sudah. Ya kita lokasi awal kita pindah-pindah sih. 2018 itu kita mulai dari pertama Simpang 5, terus kita ke Pakis, terus terakhir sini dah. Ini sudah permanen. Memang sudah permanen tempat tinggalnya Mas Tri ya? Bukan. Workshopnya aja. Iya. Okay. Berarti ini salon mobil gitu ya istilahnya? Betul sekali. Berarti itu ada paket-paket khusus, mungkin ada paket A gitu. Ada. Mungkin bisa sampaikan paketnya apa saja? Paketnya itu tadi, ada yang exterior, interior, engine, window, kaca, atau ngambil full detailing. Kalau full detailing ya mencakup 4 ini. Soal harga mulai berapa? Soal harga mau kita kalau bervariatif ya sesuai dengan size mobil. Oke. Gitu. Bisa dijelaskan yang menarik di Max Detailing ini, Mas Tri turun langsung ya Mas ya? Iya. Ini apa aja biasanya Mas Tri? Kan tapi tadi aku lihat ada pekerjanya juga. Ini kalau Mas Tri ini khusus apa yang? Saya QC-nya ya. Oh, QC-nya. Tapi saya juga biasanya coating saya sendiri yang handle. Oke. Kalau poles biasanya ya antara saya atau karyawan saya. Tapi kalau finishing touch-nya saya. Berarti memang dulunya memang sudah
expert lah di. Enggak, berawal dari hobi, Mas. Oh, hobi. Dari hobi. Oke, mungkin dia berceritakan. Jadi gini, saya tuh memang mulai dulu tuh punya cita-cita tuh saya cari kerjaan yang sesuai hobi. Oke, ya. Masalahnya kalau sesuai hobi itu otomatis kita ada passion. Ya, betul. Passion pasti ada. Jadi kalau ada passion pasti kayak kita lebih inovatif, kita lebih gimana ya? Fighting spirit-nya lebih kuat lagi gitu loh. Ya, lebih enak lah. Lebih enak gitu loh, gitu. Kadang-kadang kita jenuh, hiburan saya apa? Ya bersihin mobil ini hiburan. Iya. Gitu. Dan akhirnya buka detailing ini. Betul. Ya awalnya dari hobi. Dan tempatnya luas sekali ya. Ya, lumayan Mas. Bagus. Aman. Ini tadi kita baru datang udah lihat nih. Ini mungkin hasil pengerjaan di sini Mas ya? Iya. Kalau ini mulai dari kalau yang Yamaha ini kita bangun dari kemarin standar kita rehab, kita bangun ya seperti ini modelnya. Kalau yang itu yang King-nya itu kita coating. Ini jual Mas Ben? Mau beli Mas Ben ini? Yang King Mas Ben. Ya. Kayaknya saya tertarik yang ini. Oh gitu. Mana not for sale. Ya, not for sale. Kelihatan udah. Kalau ada Ducati, Mas, ini kan Ducati mania. Saya punya Revo Ducati saya. Oh, kalau Revo-nya Mas Benny dibawa ke sini bisa Mas Ben. Siap. Nanti di coating biar warnanya sama punya kayak Marquez yang dress ini itu. Biar kinclong. Biar kinclong. Mantap. Ini berarti kalau cuci di sini nggak menerima ya? Cuci biasa kita nggak terima. Kita minimal kita terima cuci wax. Cuci wax. Tuh, mungkin bisa dijelaskan ini kepada penonton Mas Tri, cuci wax itu seperti jadi gini, cuci wax itu setelah kita melakukan proses cuci, kita bodi mobil itu kita obatin ya, kita beri obat namanya wax ya toh. Wax itu fungsinya apa? Fungsinya dia kalau misalkan kalau wanita tuh untuk apa? Pelembab, untuk melindungi dari matahari, jadi ada efek hidrofobiknya juga wax itu. Jadi efek daun talas. Jadi permukaan mobil itu nggak gampang jamur. Gitu. Cuma sifatnya kalau wax itu tidak permanen. Kalau coating itu permanen. Jadi kalau wax-nya saya itu biasanya 2-3 kali cuci, habis itu efek daun talasnya itu hilang. Tapi kalau coating masih bisa tahan lama. Sampai berapa lama kalau coating? Tergantung perawatan. Saya punya customer itu coatingan tahun 2019 sampai saat ini pun efek daun talasnya masih ada juga customer yang baru coating cuma mungkin 1 tahun udah kacau. Jadi semua terpulang dari perawatan. Nah ini mungkin Mas Tri bisa menjelaskan lah. Ini yang membedakan, yang membuat orang-orang harus bawa mobilnya ke sini untuk perawatan. Kira-kira apa? Semestinya gini ya, kalau perawatan nggak usah harus bawa ke sini ya. Kalau saya ngasih ini dari ceritanya customer saya yang tadi tahun 2019 saya coating tuh ya sampai sekarang masih dia tuh mobilnya jarang kena air sabun malah. Jadi dia kena air sabun kalau di tempat saya aja. Jadi kalau misalkan dia pulang dari luar kota, dia cuma cuci aja, semprot air. Yang pasti jangan kalau kotor sekali harus sabun. Tapi kalau cuma debu-debu dia cuma semprot air aja, udah lap. Terus kalau bisa sih jangan terlalu sering kena matahari langsung. Iya, betul itu memang. Itu terus kalau habis kena hujan, lebih baik disiram dulu terus itu lap. Betul. Ini tips lah ya. Iya, maksudnya kalau kita air kena hujan kita biarin nanti kering lama-lama kerak. Jamur nanti bisa jadi kerak. Jamur kena panas, airnya ngerak. Iya, gitu. Betul. Ya, memang agak ribet sih ya. Kalau jamur ya digoreng aja, Mas. Senengan Mas Benny jamur goreng. Nah, tapi kira-kira apa sih yang membedakan tempat di Banyuwangi ini? Detailing seperti ini ada banyak, Mas? Ada sih beberapa. Banyak, ada beberapa. Cuman yang proper ya di sini. Nah, makanya itu. Kira-kira apa yang menurut owner ini beda dari tempat lain kira-kira? Lebih baik yang menjawab Mas Kiki kalau itu. Jadi kan kenapa saya jadi konsumennya Max Detailing? Ya. Karena saya sudah muter ke Banyuwangi khususnya. Banyak sih tempat coating gini ada.
Pertama, tempatnya proper. Ya. Kedua, karena saya lihat ownernya turun langsung. Biasanya kalau sudah owner turun langsung, itu sudah kerjanya pakai Kualitasnya hati. bagus ya. Iya, Oke, kerjanya pakai hati. Soalnya Ya. owner langsung. Kecuali beda dengan orang yang disuruh ngerjain sesuatu kan biasanya tadi. Ini beda kalau hasilnya. mulai pindah ke sini itu tahun berapa? Januari 2024. Januari baru ya. Masih Ini tapi baru. kayak konsumen pelanggan lama udah banyak yang tahu Mas. Sudah. Udah banyak yang tahu ya. Ya ini mungkin penegasan aja kalau lokasi ini kalau ya sebenarnya bisa dibilang agak ya masuk ke perumahan. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelasin tempat ini di mana Mas Ri? Alamatnya di lah. Perumahan Ya. Perumahan Mendut, Blok C, Mendut Regency, Blok C nomor 1112. Oke, ini kita habis ini kan langsung bahas soal GP. Mungkin apa Mas Tri mau ikut bahas juga? Dia bola Tiki Taka. Oh, Tiki Taka. Tiki Taka ya. Sven, ini karena kita tadi pas pembukaan lupa nggak salah satu track. Ini takutnya kalau kita nggak salah satu track, kan Mas, penontonnya kabur Mas. Kabur. Salah satu track dulu ya. Salam satu track. Trek. Gimana Sven? Hasil GP kemarin Mas Sven? Mas Sven ini sedih nggak sih? Yes, namanya balapan ya, tapi sedih juga. Itu nanti aja kita bahas sprint race dulu. Oke. Nah, sprint race dulu kemarin gimana? Kemarin kalau biasanya aku tanya ke Mas Benny, ke Bang Aco dulu deh. Kalau lihat hasil sprint race kemarin, Bang Aco. Sprint race, ya Peko, Bastini sama Marquez kemarin yang naik podium. Yang naik podium ya. Karena kembali lagi itu suhu yang di Mandalika itu betul-betul bikin kacau pembalap semua. Ya apa Bang? Suhu itu bikin kacau sekalinya. Oh ya, yang katanya Mas Benny kemarin 60, pada waktu 60 apa ya? derajat. Pada waktu latihan ya, pas kita podcast yang kemarin kan pas latihan ya. Iya. Itu udah 60 di track ya. 60 dan itu nggak ada lagi sudah hawa-hawa. Itu apa aja Bang yang bikin akhirnya pembalap kesulitan karena suhu itu? Ya banyak karena settingan, setup motor. Setup motor itu sebelum-sebelumnya hujan kan kan data-data di Mandalika itu kan hujan. Di Eropa biasanya agak dingin Iya, di Eropa itu. Pas begitu main di Asia dengan suhu kaget 60 lebih itu, 60 lebih loh. Jadi setupnya itu berubah semua. Cuman memang kembali lagi ke setup dasarnya si Ducati kan memang motor yang 2 langkah di depan. Jadi nggak kerasa. Pabrikan-pabrikan lain sendiri aja masih ngikuti. Cuman si KTM yang lagi lumayan tuh. KTM masih bisa ngimbangi lah catatan waktunya Ducati. Jadi yang menarik juara 1 sprint race itu Peko. Peko itu sering banget juara 1 sprint race tapi di main race-nya akhirnya gagal juara ya. Seperti yang kemarin kan gitu juga ya. Peko, Bastianini dan Marquez. Nah, ini untuk sprint race. Kalau Mas Benny lihat hasil sprint race kemarin dengan 3 orang yang naik podium ini yang juara ini gimana Mas Ben? Gini, Martin kan sempat di sprint race itu dia low side. Ya, jatuh ya. Jatuh ya di tikungan itu ya. Kalau low side itu berarti dia jatuhnya nggak keras. Jadi slip gitu. Sebenarnya kalau dia bisa meneruskan lagi. Tapi dia mulai belakang, tapi dia luar biasa bisa finish P10 dia waktu itu. Jadi memang faktor cuaca ya, karena pada waktu di di sprint kemarin itu cuacanya suhunya itu menyentuh 60 derajat, kelembapannya itu 73%. Itu di sprint. Iya, jadi itu pengaruh sekali di ban. Jadi memang semua pembalap itu kalau sudah suhu panas di track itu settingan motor itu memang juga mempengaruhi juga. Kerjanya mesin juga sangat-sangat noise sekali gitu. Jadi memang kemarin yang luar biasa memang mentalnya ya. Kembali lagi Martin kemarin itu sebenarnya dapat tekanan secara nggak langsung dia mungkin hilang fokus sekian detik akhirnya dia low side. Untungnya dia masih bisa melanjutkan. Kalau tidak ya poinnya dia mungkin P10 itu dapat ya tapi ya, dapat poin. Dapat poin dia. Nah, kalau Marquez
kemarin bisa juara 3. Juara Tapi 3. sempat kualifikasi kayak jatuh ya Mas Ben? Ya, 2 kali. 2 kali. Ya, Iya. itu yang bikin rame banget grup. Aku minggu itu gak nonton karena masih di tempat yang susah sinyal, jadi gak bisa nonton. Pas pulang, pas sampai kantor biru, wah kok rame iki WA iki. Ternyata Marquez lolos. Iya. Ya karena memang ya itu tadi dia kan belum pernah menang ya di Mandalika. Itu kualifikasi kok bisa loser ya? Kenapa? Ya kembali lagi mencari limit sebenarnya kan dulu di Honda. Di Honda di tahun 22 dia sampai kecelakaan motornya terbang kayak kitiran kipas angin itu sampai dia gegar otak. Sedangkan di 2003 di sprint dia di tikungan lap pertama, di balapan di lap ke-8 jatuh gitu. Tapi aku baca berita kayaknya si Marquez itu di rem belakangnya kayak kekunci gitu ya Mas. Ya. Ini karena panas juga atau karena apa Mas? Itu kayaknya teknis itu kayak. Oh, memang teknis ya. Itu, nah, berarti sebenarnya ya motornya yang ya karena mungkin dipaksakan ya. Saya nggak mungkin kalau motor tuh nggak dipaksakan, Marquez merasa dia nyaman dengan GP23-nya. Cuman itu tadi tahun kemarin dia pakai Honda, sekarang kan dia pakai Ducati. Sedangkan yang terjadi di Ducati kemarin ya itu tadi sampai dia mencoba mencari batas-batasnya dari limitnya itu ya itu tadi nggak beda loh Honda sama Ducati front sama belakang ya, itu yang jadi gaya balapnya juga kayak balapnya betul tipe motornya ya. Tapi yang luar biasa Marquez kemarin itu meskipun dia dapat posisi 3 yang luar biasa ya ini dia bisa nyalip 6 pembalap dalam satu tikungan. Setengah lap. Iya. Dia kan posisi startnya di 12. Ya. Tapi begitu satu lap itu belum habis di sprint. Oke, wes gak usah akeh-akeh bahas sprint. Kita langsung bahas soal main race lah. Karena terlalu banyak Mas Benny dikasih tempat ngomongin apa kehebatannya Marquez ya, jangan dibiarkan. Oke, di main race Mas Bang Aco. Ya, main race Martin akhirnya balas dendam di hari Sabtu. Ya. Sabtunya kan jatuh itu. Di main race-nya dia dapat poin sempurna 25 poin. Dan ini ada kejutan lagi nih ke Acosta ini. Iya. Acosta akhirnya bisa ngasapi pabrikan. Itu dikeroyok loh dia itu. Bentar. Ini prediksi yang benar prediksiku. Nggak ada. Aku benar Martin juara 1 kok aku. Iya, Martin. Iya, Martin. Kalau saya kemarin Marquez, kemudian Martin, Peko. Ini udah mangi Peko iki diprediksi ping pira juara 1 malah ndlosor. Dan gumun aku kok gak kasih juara kok iki. Peko iki susah ya. Susah kayaknya. Tapi masih ada peluang. Ya masih ada peluang. Gimana dilanjut Bang Aco? Itu Acosta ya. Acosta kemarin berhasil ngasapi yang pertama pabrikannya KTM sendiri, terus pabrikan Ducati itu ada berapa pembalap itu awal-awal balapan itu diserang 7 pembalap. Banyak pembalap Ducati rata-rata. Dia bertahan di posisi 2 sampai akhirnya. Ya. Terus Peko yang menarik juga nih. Peko itu akhirnya bisa nyusul dari posisi dia awal start kan dia urutan 4 ya. Iya, 4. Iya. 4. Jadi sempat kesulitan di awal-awal si Peko itu. Ya akhirnya ya di depannya ya teman-temannya juga tuh dikasih lewat. Dikasih lewat. Teman-temannya katanya sih gitu ya. Karena memang yang berburu juara dunia kan hanya Peko pada waktu di sesi itu. Kayak tim order gitu lah. Umum lah ya. Kayak tim order iya. Karena ya itu tadi. Si yang mengejutkan Acosta sama Peko ini mecahin rekor. Iya, rekor top speed. Ya. Betul. Ya. Kalau kemarin kan 316 ya. Kemarin yang tahun kemarin Mas ya. Yang ini 319. Luar biasa ada peningkatan. 300 berapa ya tahun lalu? 16. Sekarang 316. Ini apa emang? Ini kalau dilihat di sprint race Acosta itu peringkat 6 kalau nggak salah ya. 6 atau berapa? Di sprint. Iya. Di main race-nya peringkat 2. Ini apa emang Mandalika ini kalau Mas Benny lihat cocok toh gaya sama gayanya
Agusta yang yang bisa dibilang gerasak gerusuk pisan Ya. sebenarnya kayak si Marquez. Sebenarnya kalau saya melihatnya mungkin dari KTM-nya ya. Oke. KTM itu sebenarnya motor yang juga bagus bisa dikatakan untuk trek yang agak panas. Oh, Gitu. oke. Jadi yang terjadi kemarin itu memang Acosta itu Bang Acul saya akui paling menonjol di antara pembalap KTM ya, yang lainnya ya, baik itu pabrikan maupun yang temannya sendiri itu. Jadi kayaknya selain dari apa namanya ini ya nafsu ya, nafsunya dia sebagai seorang rookie ya, dia mau nunjukin bahwasanya dia mampu bisa mengalahkan barisannya Ducati seperti itu. Oke, ini dan yang banyak dibahas di Mandalika kemarin cukup banyak crash ya Mas Ben ya. Oh ya, betul. Ini selain apa, kalau Marquez nggak crash ya karena bukan beleduk itu keluar asap sate Darmo. Gara-gara sate Darmo. Keluar asapnya sate Darmo keluar di motornya Marquez. Ini meskipun pakai AC aku yang ngelak rek. Ini dah. Oh ya, makasih. Ini nggak ada diet ya kalau di sini. Ini kok nggak pakai baju dia, kasihan loh. Mana ini bungkusnya? Ini makasih Pak Tri. Mas Tri deng, aku lupa. Celok Pak terus dari tadi. Aus loh. Lah. Cuacanya memang Banyuwangi kayak Mandalika. Kayak Mandalika. Kemarin teman saya di Mandalika tuh ngomong cuacanya sama dengan Banyuwangi, panas. Nah ini kemarin kita gagal nonton ya Mas Ben ya, karena ketinggalan kereta ya. Akhirnya tuh kejual berapa tiket? Nah, iya, nggak update aku. Nggak update ya? Nah, yang kita bahas kemarin kan akhirnya kejual pada waktu itu 70.000 ya, 70.000 tiket yang terjual ya. Ya palingan nambah sedikit lah. Oh itu ada yang bilang loh, kenapa kok ada yang jurnalis asing ya, bilang kalau Simon Craft. Siapa namanya? Simon Craft. Sorry kok Simon Craft. Patterson gitu dia. Itu wartawan Jawa Post juga. Simon Patterson, ya, jurnalis juga. Jurnalis asing. Bukan jurnalis Jawa. Dia sering ngikutin kegiatannya MotoGP. Oh gitu. Khusus ya. Sempat ngomong katanya. Dia bilang kalau MotoGP Mandalika ini khusus untuk orang-orang kaya, bukan untuk pecinta MotoGP yang sesungguhnya karena mahal banget ya. Betul. Buat orang sultan. Itu nanti dibahas nanti lah. Ini kita bahas Menresnya dulu. Ini selain Marquez nanti dulu. Siapa Mas Ben yang glosor? Kemarin itu ini ya, Jack Miller ya. Jack Miller tuh ngajak Alex Espargaro, Alex Marquez sama Luca Marini. Jadi dia menyeret kurang lebih 3. Ajak kok glosor. Iya. Salah. Ya karena di depannya itu sebenarnya siapa ya? Di depannya Maverick Vinales siapa? Kaget mungkin karena itu sangat rapat ya, nggak bisa terhindarkan. Jadi itu murni eksiden. Tapi merasa di sana Jack Miller secara gentle dia ngakui kalau dia maaf ya. Iya, sebenarnya salah mengakibatkan kecelakaan frontal itu tadi. Luca Marini juga ya Mas Ben? Iya, Luca Marini, Alex Espargaro, Alex Marquez sama Jack Miller. Yang penyebabnya adalah Jack Miller. Nah, kalau Marquez kenapa kok bisa sampai meleduk? Itu Bang Aco lihatnya gimana Bang Aco itu Bang Aco? Teknis, masalah teknis. Apalagi kemarin katanya motornya mati total itu gara-gara aparnya nggak rusak parah. Iya, rusak parah Bang. Jadi itu kan lumayan itu buat kayak tim satelit buat memperbaiki motor mati total kan biaya. Cuan itu. Banyak sekali. Kasihan. Masih dipikirkan nggak berarti ya? Iya Pak. Tak pikir ono pasti duitnya. Ya kan sekelas tim satelit. Gitu ya. Untuk memperbaiki motor. Soalnya itu kemarin habis ada asap disemprotin pakai apar yang nggak sesuai. Nah itu ini yang pengen aku tanyakan juga. Ini kan banyak yang bilang Marquez juga gitu kan. Marquez bilang kalau aparnya di Mandalika ini nggak sesuai, nggak standar. Padahal homologasinya udah sesuai gitu. Nah, ini ngerusak gitu jadi. Terus dibantah kalau sebenarnya Marquez cuma cari kambing hitam aja. Kalau teman-teman lihat gimana? Siapa yang mau jelasin? Ya, monggo. Oke, kalau saya melihatnya memang gini ya.
begitu terjadi sebenarnya accident Marquez mesnya Ya. itu kan langsung berhenti Ya, Dan. gitu. itu saya terus pakai headset kemarin lihat itu. Oh, itu Pakai headset. di kereta itu ya. Iya, di kereta saya karena lagi di Jember saya posisi. Nah, jadi begitu dia Pandanwangi berarti. Pandanwangi betul. Jadi begitu berhenti di dekatnya Marshall, seharusnya kalau saya melihatnya Marshall harus sigap. Karena itu sudah percikan itu sudah kelihatan sebelum dia berhenti di sini. Karena apa? Komponen di sana kan luar biasa. Di atasnya, bawahnya jok itu kan bahan bakar. Terus mesin, kayaknya kemarin tuh engine-nya kayaknya failure, rusak jebol itu. Cuman tidak langsung disemprot sama APAR, sama pemadamnya itu tadi, sama marsalnya. Makanya sempat ini, kalau yang kemarin Peko kan sampai manggil-manggil yang kemarin race yang apa itu. Ya. Nah, itu karena apa? Tahu karena itu komponen sana itu mahal sekali. Infonya kan rusak rem sama mesinnya itu. Memang sekarang mau diadakan investigasi Ducati maupun Gresini karena belum pernah ya. Ini berarti belum ketemu ya penyebabnya. Belum ketemu. Jadi, tapi Frankie Carciati ngomong ini aneh gitu. Gitu ya menemukan. Aneh ini bisa suhu itu, Pak. Ya, bisa juga dipengaruhi suhu. Bisa karena suhu, bisa karena kalau bilang aneh ya Jojo sabotase. Memang ya dibilang seperti itu. Ya bisa saja nggak kepingin merusak barisan GP24. Oke. Gitu. Marquez adalah Marquez. Iya. Ya, tapi kan wong di sprint race saja masalah teknis remnya kekunci kan? Oh ya, nah, itu kan, teknis itu. Teknis kan kemudian emang karena motornya aja yang. Iya, berarti kan ada sesuatu yang nggak beres. Padahal setiap balapan rem, suspensi, tekanan mesin dan sebagainya itu sebenarnya kan terpantau. Ini di luar. Dengan kejadian itu akhirnya Marquez DNF ya Mas Ben ya. DNF. Nah ini akhirnya gagal dapat poin lagi dan gagal juara di Mandalika. Ini secara nggak langsung nggak juara lagi. memperpanjang rekornya. Memang datanya dia main di Mandalika kurang. Iya, kurang karena baru ikut di 2002. Sempat absen. Di Repsol aja dia enggak. 2003. Yang 2002 dia yang cedera ya. Oke, kalau pabrikan lain Mas Ben. Kalau pabrikan lain. Udah. Kalau Honda saya melihatnya ini ada kemajuan ya. Karena di seri-seri Luca Marini losor ya. Luca Marini ya, tapi kan ada pembalap yang bersinar lah. Bisa muncul di 10 besar. Kemarin itu saya lihat itu Zarco. Zarco itu kemarin dia posisinya ada di posisi 7 ya, di starting grid-nya. Tapi dia di sprint race bisa posisi 8 dan di race-nya dia posisi 9. Berarti kan progresnya Honda yang kemarin pas latihan kan latihan ya kan emang Honda yang kita sebutkan. Iya, yang kemarin itu. Kemarin kita Honda Zarco masuk 10 besar. Nah, ini ternyata Zarco bisa start nomor 7. Nah, di akhirnya finish di sprint race 8, di di race-nya dia 9. Berarti ini kan pengembangan Honda yang kemarin habis tes terus mengganti terus terang aja mesin sama sasis aerodinamika diganti semua kemarin. Berarti sudah menemukan secercah harapan. Berarti Yamaha sama Honda sudah kelihatan karena Quartararo kemarin juga start posisi dari P6. Itu. Saya melihatnya itu berarti progresnya bagus, luar biasa. Berarti tahun 2025 seru. Ada harapan lah. Ada harapan, seru. Berarti 10 besar paling tidak. Iya. 10 besar aja itu sudah kelihatan. Kalau kemarin kan Yamaha ya kita sebut masuk 10 besar. Ini Zarco, tapi bukan tim pabrikan loh ya. Bukan. Tim satelitnya. Gitu. Kalau Yamaha Bang Aco, ini kayak motor yang di belakangnya Bang Aco itu kan Yamaha ya kemarin yang aku bilang Quartararo bagus pastinya. Soalnya tahun-tahun sebelumnya dia kalau main di Mandalika itu dapat 2 kali podium. Iya, benar ya. Ini sesuai prediksinya Bang Aco ini. Meskipun kemarin nyebut Quartararo peringkat posisi 4. Posisi 4 ya, posisi 4 ini. Posisi 4. Akhirnya di posisi 7. Posisi 7 lumayan lah. Ya, 10 besar. Iya, 10 besar itu lumayan. Apalagi lihat bagus. Yamaha udah nggak semakin di depan ya. Ya sama, berarti progresnya Yamaha sama Honda ini sudah mulai kelihatan. Arahnya sudah benar, Pak. Padahal ini di Asia loh. Asia kan panas. Padahal selama ini mereka
ini di Eropa. di Eropa. Iya. Nah, dan selain Quartararo juga Alex Rins kan Iya. juga bagus Lumayan toh. bagus. Iya. Dari start Dapat di poin juga itu. di 15. posisi 15. Sprintnya 15, race-nya 11. Finish Main bisa one. finish di 11 ya. Iya, Iya, finish lumayan main kan, racing. lumayan kan. Kalau KTM Bang Ajo KTM, ya Costa tadi jelas. yang menonjol Costa. Kalau dibilang kejutan sih ada kejutan sih, karena memang Costa kan dari Maksa sudah memang orangnya. memang dari awal race 2024 ini memang kelihatan Costa itu. Makanya yang dibilang digadang-gadang the next Marquez. Wah. Terima kasih. Tapi kemarin yang dulu itu Marquez itu di tahun pertama di rukinya apa langsung juara Mas Ben? Juara dunia. Langsung juara loh. Oh, juara Jadi dunia. yang membedakan ya itu. Makanya rekornya Marquez nggak bisa dikalahkan. Karena kan memang bedanya kita di KTP Spanyol itu langsung dapat pabrikan. Kalau berarti kalau Aco semisal rookie ini ya rookie kemarin itu langsung dapat pabrikan ada kemungkinan ya Bang ya juara dunia. Bisa jadi. Iya. Kalau saya masih belum sih. Oh belum ya. Kalau saya masih belum. Karena mentalnya Acosta masih labil. Kalau Marquez saya kira sudah agak ini ya. Kalau saya ya melihatnya ya. Tapi saya bisa ngomong apa Acosta the next-nya Marquez. Oke, pasti itu. Pasti ya. Gitu ya. Cuman penggantinya ini yang Vermin ini di Moto2 kalian prestasinya setelah tanda kontrak agak Turun. down. Iya kan? Iya Bang ya? Oh. Turun. Ya ini makanya waduh. Bahaya nih. Kayaknya Ada yang menarik itu kemarin baca berita kalau pembalap dari Indonesia di 2026 besok resmi balapan di MotoGP. Baca Mas Ben beritanya Mas Ben. 2026. 2026. Ini udah resmi ke MotoGP cuma masih belum tahu mana pabrikannya. Nah, gitu. Ada siapa namanya? Masih 20 tahun kok. Ya tak dulu ya. Iya. Itu menarik itu. langsung MotoGP atau di Moto3 atau MotoGP. MotoGP. Kayaknya Moto2 itu. Masa? Moto2 itu. 2026 MotoGP. Kalau MotoGP itu harus jenjangnya ke Moto2 dulu. Kalau dia pernah juara. Seperti itu. paling tidak Lah ini loh. Mario Aji. Mario Aji Moto2. Tapi di 2026 Mas Ben, ini udah resmi kok. Sampai sekarang juga belum ada info saya terkait itu. Menpora yang bilang. Oh mungkin wacananya dia ditargetkan 2026 ke MotoGP. oh iya Resmi. Udah resmi. Resmi. Oh, cuma belum timnya belum ketemu timnya. Nah, Iya. kalau dari kontrak apa pembalap di beberapa pabrikan, kemungkinan dia di satelitnya Honda karena Zarco 2025 ini habis kontrak gitu. Kalau infonya sih gitu di berita ini. bukan di Mandalika ya apa itu Pertamina punya Iya. yang apa sih Enggak kayaknya. sponsor utama Soalnya itu memang belum dapat. Biasanya kalau gitu muncul dia langsung muncul di tim mana gitu. Kalau proyeksi mungkin 2026, ya kemungkinan. Ya, dia kan di 2024 ini di Moto3 ya. Si Moto2. Aji. Moto2. Ya. Oh, Moto2 kok tulisannya Moto3. Wah. Nah, itu. Ini jadi hal yang menarik juga kalau misal ya entah Iya. jadi atau enggak lah ya. Ini kalau 2026 si siapa? Mario Aji ini bisa di MotoGP kan kita akhirnya bisa ngano lah. Ya bisa lebih dalam lah bahas Mandalika ini nanti. Iya. Kalau Aprilia Mas Ben, kemarin Aprilia Oliveira kan nggak bisa balapan. Iya, karena patah. Patah ya. Kalau pembalap yang lain. Kalau finalis kemarin start di posisi P10 ya. Di sprint dia bisa dapat P7, di race-nya dia P6. Kemudian Alex Spargaro Lumayan dong. lumayan bagus. Nah, kita selama ini kan Aprilia kemarin ngomong angin-anginan. Iya. Ternyata bisa 7 di sprint, 6 di race-nya. Ya. Kemudian Alex Spargaro sendiri ya itu tadi dari P13 startnya, tapi dia di sprint hanya menduduki posisi 16, di race-nya 0 karena keseret sama Jack Miller tadi itu. Karena jatuh ya. Iya. Dan info terbaru kemarin dari Miguel Vera, dia berhasil sukses ya operasi tangannya, alhamdulillah. Tapi dia diperkirakan tidak bisa mengikuti beberapa race untuk 2 race mungkin. oh iya Iya, operasinya berhasil di Lisbon, Portugal.
hari Senin. Race-nya pendek-pendek lagi sudah. Minggu Iya. depan sudah Iya, sudah Di balapan mana lagi. itu? balap Motegi. Besok Oh, di Motegi, Motegi. minggu depan. Ya sebelum ke situ, aku pengen Bang Aco ngasih rangkuman lah balapan Mandalika ini, karena kemarin Bang Aco ini yang paling sebel, yang paling vokal karena apa? Seri Mandalika ini bisa dibilang persiapannya nggak bagus lah ya. Apalagi sih tak cari juga datanya. Mungkin teman-teman lah nyari tiket yang terjual di MotoGP Mandalika akhirnya berapa kemarin? Kan kita kan update 70.000 ya, kan ya, di bawah 100. Mungkin bisa dijelaskan Bang Aco rangkuman lah dari MotoGP Mandalika yang berjalan ini kemarin. Kemarin itu ya itu tadi masalah tiket, akomodasi semua kan jelas. Kalau untuk seri Mandalika ini menurut saya seharusnya benar-benar dikelolanya ya. Benar-benar pengelolaannya, terus supaya nanti ke depannya Mandalika pastinya lebih. Ya itu aja sih sementara, karena kalau dibilang Mandalika ini sangat disayangkan kalau nanti makin ke depannya makin menurun. Tapi kalau overall kan kayak kalau dilihat dari entah Instastory atau klip-klip atau video-video yang tersebar lah ya, kayak pembalap sih kayaknya enjoy ya Sangat. di Indonesia enjoy banget. Ada yang becak-becaan kemarin si Aco sama siapa? Martin becak naik bentor lah, bentor. Terus banyak lah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pembalap di Indonesia sama keluarganya. Nah ini tapi ada beberapa part juga yang kayak masalahnya si Marquez ini, apalagi yang bilang Marquez kalau apartnya nggak sesuai, ini kan cukup mencoreng juga gitu loh. Mas Ben lihat gimana Mas Ben? Ya gini, sebenarnya memang tadi kan sudah disinggung bahwasanya standar homologasinya kan sudah jelas semuanya. Jadi ada, kalau yang saya baca itu ada 3 sih apar itu. Jadi apar di track, di backdrop, sama ini semuanya sudah terhomologasi. Kemungkinan kemarin itu yang terjadi karena mungkin nafsunya Marquez kepingin menang ya, nggak pernah menang. Terus keterlambatan Marshall untuk menyemprotkan apar itu, karena motor itu, ingat motor itu motor racing, partnya part racing. Jadi kalau terjadi kebakaran kemarin itu, kalau saya melihat rilisnya dari Gresini, itu kerusakannya kalau buat Gresini ya luar biasa. Itu rem berarti kan paket. Itu nggak bawa motor cadangan Mas Ben? Ada motor cadangannya, tapi kan bisa saja motor itu motor inti yang dipakai. Yang kerusakan itu juga karena kebakar, nggak bisa diamankan. Nah, maksudnya mungkin kalau saya menangkapnya terus keterlambatan dari esensinya pakai motor cadangan kalau nggak sama kayak settingan yang satu itu, yang utama itu apa terusan? Memang kan motornya ada 2 disiapkan. Berarti motor satu ini setup-nya ada khusus. Berarti cadangan setupnya belum tentu sama. Yang gitu. Mungkin yang ini buat dry race, bisa seperti itu. Oke, seperti itu ya. Makanya akhirnya nggak ngelanjut ya. Iya, gitu. Dan kerusakan itu memang ya itu kembali lagi keterlambatan, mohon maaf, mungkin dari masalahnya itu nggak begitu tahu soalnya api, harusnya langsung disemprot. Dia kan mungkin itu jauh kan. Nah, seperti hal-hal seperti ini juga yang ya mungkin di seri GP lain juga ada, tapi ini kita sebagai orang Indonesia kan juga menyayangkan lah ya, ada hal-hal seperti ini. Terus tiket tapi dari berita ini ternyata 120.000, lumayan lah ya. Targetnya kan 150.000, target 150.000, dan yang disediakan 170.000. Yang laku 120.000. Tapi kalau ada jurnalis yang bilang seperti itu kan, ini berita ini soalnya klaimnya MGPA. Ini klaimnya dia 120, ini kan bisa diragukan juga kalau ada jurnalis asing yang bilang terlalu mahal. Nah ini sebelum ke GP selanjutnya mungkin gini ya, terkait tiket itu memang harusnya pemerintah bisa memberikan harga khusus ya sebenarnya. Kalau menurut saya gitu. Biar khusus. Mas Benny juga bisa lihat. Tidak saya saja, semua aja. Sebabnya penggemar MotoGP ini paling banyak sebenarnya di Asia, khususnya di Indonesia.
Gitu. Delok ning anu Mas Mungkin Ben. dalam artinya hari Jumat itu dikasih diskon 75%, 50, 70 lah. Itu untuk meramaikan. Kalau gitu. khusus hari Jumat. Ya, iya, kayak di Qatar kan penontonnya yang disampaikan Bang Acung memang benar dibayar itu untuk meramaikan gitu. Di sirkuit mana juga sama, itu dibayar untuk khusus hari Jumat. Di Sepang juga gitu. Kalau Jumat dapat nasi kotak ya. Digratiskan kalau nggak salah di Sepang kalau nggak salah Bang ya. Di Sepang atau di mana itu? Itu digratiskan hari Jumatnya. Jadi bener-bener Eurofair-nya itu ini dapat. Lagi buat media kayak kita gini. Nah Ya, itu. gratis harusnya. Iya. Dan memang bener kalau bisa sih ini ya mungkin ya bukan hanya kita ya, yang lainnya terkait dengan logistik maksudnya akomodasi dan hotel dan sebagainya itu kalau bisa ya jangan berlebih lah. Iya, jangan scam banget. Ada batas-batasannya, jangan melebihi batas. Itu yang bikin kapok gitu loh. Kita nggak ingin nama Indonesia itu jelek gara-gara itu. Padahal kita pabrikan Yamaha Honda di sini besar sekali. Ini brandingnya wah Berapa luar toh biasa. Mas Bang Ajo? Kemarin kan sempat mau pesen hotel. Berapa Bang Ajo? Jadi kalau hotel aja yang standarnya yang biasanya semalam 700 sampai 1 juta itu semalam bisa 2 juta. Kemarin itu. Bang Ajo kan sempat mau nganu udah habis ya, 2 juta ya. Sampai 2 Serono Indah piro rek? Ya, kan biasa nang kono ya. jam-jaman. Heeh. Kan jam-jaman. Oh gitu biasanya. Aku nggak tahu, aku cuma asal nyebut aja. Nah, jangan Sayangan. Mandalika kemarin. Emang- Tapi ya lumayan lah. Kalau yang dulu berapa Bang Ajo? Nggak punya data? Nggak punya. Tiket yang tahun 2023 Kalau kejualnya tiket itu sih kalau yang setahu saya itu kan range-nya itu mulai dari 300 apa? 300. nggak 250. hasil anu, 250. jumlah yang terjual. Cariin dang. Browsing. Tiket GP Mandalika 2022 dan 2023. Ya ini yang Seingat saya itu 250 paling murah. 250.000. Paling murah. Kalau 250 Pak. Harganya 250, enggak paling yang murah. terjual, jumlahnya terjual. Ini Mas, Oh kurang. Kalau yang paling murah 250. maksudku biar tahu lah ini grafiknya turun apa? gitu loh. Ya. Kayaknya bisa ojo-ojo engko malah karena yang baru pertama Ya. hype-nya di awal tok. Semakin kesini semakin nganu tuh. Ada yang murah itu bayar 5.000 parkir dia dari bukit. Nah, kayak yang Itu ada itu. ada fotonya babi Iya. Kaptimas itu ya. Nah, itu dari bukit itu cuma bayar parkir 5.000. Itu bisa Gitu. kita nonton di situ Mas Ben. Gua arek-arek kan gawa iki bandless sekalian. Bagus itu. Nah, ayo. Heeh. Memang ada itu, cuma bayar 5.000. GP Mandalika 2025. Iya. Ngajukan. Mandalika ini sudah lewat ke Sepang aja gitu. Hah? Sepang. Pak, hari ini Malaysia. Sepang Paspor, aja. paspor. Ayo kan dadak ngurus paspor barang nggak? Hmm. Lah aku arep rabi kok ke Pancal sepur kok. Berapa? Bukan harganya, jumlah yang terjual. Banyak terjual. Tiket terjual. Nah, ini untuk minggu depan berapa? Yang 2002 berapa tuh? Nah, 2022 berarti lumayan naik lah, ada naik kan. Kalau 2023 nggak ada. Kalau minggu depan ini GP Di Motegi. Motegi. Ya, ini Jepang. profilnya gimana? Ini untuk profil ini Mas Ben yang paling expert karena Mas, oh malah turun ya Mas ya, turun sekarang. Iya karena itu tadi. Iki gak percaya aku lah 120 Iya. pakai nih gue jajal. Banyaknya saudara-saudaranya pejabat. Iya. Biasanya kan gitu biasanya. Motegi Mas Ben, gimana Oke. Mas Ben? Rencananya untuk seri MotoGP selanjutnya ini di Motegi Jepang, di mana sirkuit ini dibangun tahun 97, tepatnya di daerah Hiyama Motegi, distrik Yoga, Tagichi, Jepang. Pertama kali digelar untuk MotoGP tahun 99. Kemudian di sini sirkuit ini mempunyai panjang 4,8 km dengan lebar 15, hampir sama dengan Oh ini lah, 15 anu meter. ini kos-kosannya Jerome Pauline nih kok iki. Distrik Haga iki.
Iya, iya. Balapannya nanti di MotoGP ada 24 putaran. Lap, ya. Ya, tikungannya ada 14, 6 ke kiri, 8 ke kanan. Oh, ini senengannya Marquez sih. Oh, bukan. Ke kanan, banyak kanannya ini. Oh, banyak Banyak kanannya. Iya, kanannya 8. Oh iya, 6-nya 8 kiri. kanan dengan Nah, kemudian panjang Teko, trek lurusnya hampir sama dengan Mandalika, 762 meter. Cuman di Twin Ring, panggilannya MotoGP Twin Ring, sebenarnya Kenapa, Mas Ben? karena ada 2 sirkuit di sana. Oh, gitu. Sirkuit satu sirkuit oval, kemudian ada sirkuit Oval. ya oval. Sirkuit oval ini sebenarnya MotoGP ini kepingin Jepang itu balap seperti kayak NASCAR Oh, IndyCar. NASCAR ya. Ya, kepingin dibawa ke Jepang. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Dan sebenarnya sirkuit MotoGP ini adalah sirkuitnya Honda, bisa dikatakan, karena memang Honda yang buat. Iya, Nah, memang buat ini Honda yang menarik buat. ini. Memang yang buat Honda, buat untuk ngetes juga gitu. Dan sirkuitnya ini kalau nanti kayak cincin terus kayak angka 8. Satunya lewat di atas, satunya lewat di bawah. Ada itu nanti besok. Dulu itu kejadian yang pas hujan, nah buat bawah setelah tikungnya masuk belok kiri terus kanan. Nyiprat. Ya enggak, Oh. ada Pedrosa sama Marquez, akhirnya senggolan kena sensor traksi kontrolnya meleduk itu Pedrosa. Saking masuknya itu tahun berapa masih Marquez sama Pedrosa itu. Ini kalau dengan profil seperti yang disebutkan Mas Benny tadi, yang paling berpeluang kembali lagi Ducati. Ini kan Tapi memang Honda pernah menang. Mas. Memang ya memang paling ini masih Ducati. Berarti nggak ada harapan sama sekali ya. Iya. Honda bisa naik podium kalau yang Ducati ini gak ndelosor. Iya. Ndelosor kabeh. Tapi kemungkinan ini karena musimnya ini ya, bisa saja di MotoGP kalau dulu hujan. Kalau dulu hujannya tuh aneh separuh hujan separuh kering seperti itu. Jadi ini juga akan semakin asik ya balapannya di MotoGP ini, mengingat satu ini kandangnya Honda ya. Honda sekarang lagi mulai menunjukkan progres. Jepang juga Yamaha pabrikan juga dari Jepang menunjukkan progres. Saya kira ini menjadi unjuk perform lah, bahwasanya saya ini Honda dan Yamaha sudah ke arah jalan yang benar sudah untuk progres ke depannya. Masuk Islam lah ya. Untuk balapannya. Untuk balapan ini karena sudah menunjukkan bisa masuk 10 besar di starting grid-nya. Seperti ini suatu kebanggaan ini. Gitu. Oke. Berarti prediksinya Mas Benny ini tetap Ducati aja ya Mas ya? Tetap Ducati. Kalau nganu Bang Anco mungkin punya data lah di MotoGP. Pernah berjaya punya nganu di sana. Iya, kalau MotoGP itu memang ini sirkuit juga sirkuit legend ini. Ya, MotoGP ini. betul. Soalnya kayak Honda sendiri tuh setiap dia baru buat motor dia pasti ngujinya di MotoGP. Apapun itu setup baru, spart baru pasti dia ngujinya gitu di ya. MotoGP. Pasti dah. Karena itu memang sirkuitnya Honda. Makanya dari dulu kayak zamannya Marquez di tahun 2013 muncul itu mendominasi tuh. Iya. Pasti menang dah. Sampai dia pernah ngeklaim juara dunia di MotoGP. Iya, pernah. Musim seri belum habis, di seri MotoGP ini sudah dinyatakan Marquez juara dunia. Itu tahun 2017 soalnya. Ngeri. Iya, belum habis seri, belum habis Marquez sudah juara dunia tuh. Kalau enggak 2017 itu mungkin. Kalau nggak salah. Ya di MotoGP ini saking Hondanya tuh sama MotoGP ini. Jadi betul-betul penutupan juara dunia ya di MotoGP. Nah, untuk itu kan MotoGP ini satu minggu sekarang. Iya. Satu minggu. Jadi pembalap dari Mandalika langsung terbang lagi. Phillip Island. Dari MotoGP. Iya, Phillip Island. Mandalika MotoGP baru Phillip Island. Nah, ini untuk MotoGP sendiri mainnya sama, jamnya kurang lebih ya. Pastinya sama kita. Jam 12 jam. Tapi di data yang tak punya ternyata justru di 2022-2023 yang lalu dari Ducati semua ya Mas Ben ya. Iya. Yang best race-nya, top speed-nya dari Ducati semua Mas Ben. Iya, betul. Jadi untuk rekornya di 2023 itu dipegang oleh Martin dengan 1 menit 43,1. Ini anu ya, satu lap ya. Iya, base pool-nya juga sama.
Tapi rekor best lap-nya untuk ini tahun 2022 dipegang oleh Miller waktu itu di Ducati juga di 1 menit 45. Dan untuk top speed-nya dipegang oleh Bastianini tahun 2022 yang belum masih kepecahkan 317,6. Kalau kemarin kan Mandalika 316 kepecahkan, kemarin 319. Nggak tahu besok ini kemungkinan bisa kepecahkan kalau balapannya berlangsung di dry race, di kering gitu. Oke. Ya mudah-mudahan aja ya pabrikan Asia ya. Selama main di Asia ini, muter-muter di Asia, pabrikan Asia ada di 10 besar. Iya. Pabrikan Jepang itu khusus. Iya. Karena melihat kemarin di starting gate-nya Yamaha 6, Zako 7 di starting gate-nya. Harapnya gitu. Oke, Mas Ben. Untuk klasemen sendiri dengan hasil race Mandalika kemarin, Mas Ben, Oke. Marquez gagal finish, terus Mark motor yang beleduk, Sampai darmu. Marquez semua. Terus siapa lagi yang glosor kemarin? Bastianini ya. Bastianini kasusnya sama dengan Pecco sebenarnya. Dia memaksakan motor karena dia kepingin tampil karena menjaga di 3 besar ya. Dia sampai 6-5 lap itu waktunya kemarin 1:30. Padahal di pembalap lainnya itu 1:31. Akhirnya yang terjadi ya sama seperti kejadian Pecco, Shelby glosor. Ini dengan banyaknya pembalap yang glosor, Martin kembali menjauhkan jarak lah. Iya. Terus si Marquez juga, Mas Ben ya, berarti Marquez semakin jauh juga. Jauh. Tapi untungnya Bastianini kemarin karena jatuh ya hanya terpaut 3 poin lah dari ini posisinya. Dari posisi 3. Tapi kalau dari Martin kan jauh. Oh iya, jauh. Kalau dengan ini 78 dengan Martin. Kalau Bastianini 75. Kalau Pecco dengan Martin hanya 21. Masih ada harapan. Masih. Tapi kayak Martin. Kalau si Pecco ini nggak bisa ngembaliin performanya, ngembaliin keberuntungannya. Kayaknya abonemennya keberuntungan yang Dewi Fortuna sentek. Iya. Soalnya bebannya semakin besar. Pecco ini. Pressure-nya semakin berat. Sedangkan Bastianini sama Marquez kalau hitung-hitungannya sebenarnya masih tapi kecil udah. Karena sudah jauh ini. Tak jago Martinnya itu. Martin. Tapi kayaknya Ducati nggak kepingin itu. Nggak kepingin satu di bawah Aprilia. Ya karena Martinnya besok Aprilia. Iya itu nggak kepingin kayak Ducati, makanya nggak dilihat aja lagi. Dilihat dia ini. Tapi makanya kalau Martin konsisten aja dia, sisa seri ini konsisten di 3 besar. Walaupun Pecco juara 1 terus kalah tuh. Sekarang kan memang itu tadi beban yang paling besar sekarang itu ada di Pecco. Kemarin aja di shoot aja wajahnya kelihatan. Waduh, aku jauh sekali sekarang. Wah ini harusnya. Itu pikirannya Pecco Mas Benny roh. Ya karena melihat ekspresinya sudah kelihatan dilala kok pas ini Martin begitu solid ya. Di Mandalika kemarin tuh di race-nya. Ya soalnya Mas Benny dulu lulusan psikologi Mas ya, bisa baca pikiran orang ya. Mesin ya dulu. Mesin. Oh, mesin sama dulu. Makanya kok paham banget sama motornya engineering. Gitu. Terus Mas Ben, prediksi kita untuk Motegi. Di Motegi. Kalau di Motegi itu tadi dengan profil sirkuitnya seperti itu tadi. Ya. Nah, kira-kira siapa Mas Benny dulu? Kalau saya ini sama salah terus sih Mas Ben. Ya, saya mencoba ya. Saya kayaknya di depan ini Pecco besok. Pecco. Nomor 2 Marquez. Nomor 3 Martin. Gitu. Karena apa? Biar tambah seru. Loh, ya enggak. Satu bertambah tambah seru perebutannya. Tapi saya kenapa jauhkan Pecco? Ya kembali lagi ini biar semakin seru. Kalau seadanya Pecco nanti dia nomor 1, Martin nomor kan poinnya juga sedikit. Jadi tidak terlalu jomplang sekarang 21 lah. Kan 21 bisa dikatakan satu kemenangan posisi P1 untuk ini kan harapan Samia. Iya, harapan saya. Ya, kalau prediksi ini kan harus ada sebabnya, harus ada anunya dulu. Ini entah dengan
profilnya sirkuit atau Oh, oke. motor. Sama. Tetap Peko. Kan tadi saya ngomong bahwasanya Ducati paling banyak menggunakan di sini. Peko tetap gitu. Kemudian Marquez. Karena dia kemarin di Honda seperti itu dan di Ducati Marquez di bisa. MotoGP ini jago. MotoGP juga Oh, Marquez di MotoGP rekornya jago bagus. ya? Rekornya bagus ya. Tapi masih di Honda dulu. Masih Iya. di Honda, ya gitu. Makanya saya bilang terus Martin. Jadi 3 orang ini. Pasti ini kayaknya ya 4 lah. Tapi saya kalau pilih Oh, iya cocok. Peko, Marquez, Martin. Nah, Bang Ajo. Marquez nomor 1. Zaman Iya. di Pak Samsudin namanya. Marquez karena jadi tadi kan untuk MotoGP ini si Marquez ini hafalan dia sudah. Hafalan sekali sudah podium. Meremai iso ya. Iya. Wah. Kayak saya sering berarti ya. Soalnya itu tadi kan aku tadi bilang Dombesnya dia pernah ya. juara dunia sampai di MotoGP aja loh, selesai. Ya. Jadi Marquez pastinya ada di podium, tapi aku nomor 1 Marquez, 2 Peko, 3 Aco. Ada aku 3 ada juga aku. Kalau sampean Aku Martin. Lagi on fire loh. Nah. 1 Martin. Martin, Heeh. terus Peko, Peko, ada Marquez. juga. Aco. Aco. Oh. Marquez iki opo? Iya. Tunggu pembalasannya ya. Itu ya kita Iya. prediksi kita ya untuk Iya. untuk GP di MotoGP ini ya. Oke, ini udah berapa jam teman-teman? Wah, 1 jam. Ini rumahku jauh. Ah, mungkin sampai itu aja perjumpaan kita di podcast Satu Track ini di Max Auto Detailing di Peru Mendut. Jangan lupa dukung terus konten-konten Jawa Pos Radar Banyuwangi dengan cara like, subscribe, and comment. Ya, ini tombol subscribe-nya ada di ada di situ. Di bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam 1 Oh track. ya, salah 1 track. Meh lali aku.